Mari mulai ya, kita mulai. Shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Yesus. Kabar baik, ya, Injil kasih karunia kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Luar biasa ya, Injil itu yang diberitakan Paulus. Tentu saja intinya tentang pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan itu juga menjadi glosa utama atau kalimat utama dalam perjanjian baru kita, yaitu Tuhan tidak akan pernah mungkin mengingat dosa kita. Aman. Haleluya. Ya, kita lanjut bagian kedua dari bab yang ke-17. Menjadi ahli waris dunia. Jadi kita ini adalah ahli waris. Kalau kita mewarisi itu sama dengan menerima. Ya, nama juga mewarisi. Ya, bukan hasil kerja kita, tapi hasil kerja yang lain. Ya, orang lain. Ya, dan kita bukan mewarisi yang biasa-biasa. Mewarisi dunia, ya. Kalau ditanya hasil kerja siapa? Hasil kerja Tuhan Yesus. Ya. Wah, Pak, kan kalau di Kanaan hasil kerja raksasa. Iya, raksasa itu tukangnya Tuhan. Dimasukin dulu supaya bangunin kota, bangunin kebun, bangunin semua. Buat orang Israel, bahkan jagain mereka jagain dari binatang-binatang hutan atau yang bahaya buat orang Israel, mereka yang jagain. Nah, waktu yang punya masuk, ya yang kerja diusir sama Tuhan, ya, beres. Jadi sama-sama katakan bukan hasil kerja saya. Hasil kerja Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena kita tahu sudah diperluas menjadi mewarisi dunia. Ya, jadi kalau ditanya praktisnya apa kalau saya menerima? Kalau saya kasih saudara sesuatu yang sangat berharga, praktisnya gimana? Saudara bilang apa? Thank you. Bilang terima kasih. Sama-sama katakan bilang terima kasih. Ya, jadi saudara sebenarnya ketika saudara itu menerima, sekarang kita lebih ngerti. Bilang aja terima kasih. Kalau orang tanya, terima kasih apa kamu? Ya, terima kasih karena Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya mewarisi Kanaan. Ya, jadi praktis, ya. Ketika saudara dan saya mempraktekkan terima kasih, kita menerima Kanaan yang tidak kita bangun, ya, bukan kita yang kerja. Siapa yang kerja? Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi cuman jangan dibalik gini ya. Wah, kata Pak Melki, jadi dibawa kasih karunia nggak usah kerja gitu. Ada yang bilang gitu soalnya. Ngaco ya, ngaco. Bukan begitu ya, itu namanya itu bodoh namanya. Karena Tuhan kasih kebun anggur, ya perlu dipetik juga kan. Tuhan kasih pohon ara, pohon delima, ya dikumpulin juga kan. Mungkin dibawa ke pasar, dijual sebagian. Tapi kan disediakan. Beda ya, jadi bukannya, oh berarti nggak kerja. Bukan begitu ya. Itu bukan stupid ya, kita bukan begitu. Dan yang kita tahu bahwa semua itu adalah janji ya. Kita udah tahu, kita udah dengar. Sama-sama katakan janji, sumpah bahkan. Jadi kalau udah Tuhan janji, Tuhan sumpah, itu absolut tuh. Absolut mutlak. Sama-sama katakan absolut mutlak. Ya, jadi kalau kita dengar nih kan, sekarang kita dengar nih. Sama-sama saya juga dengar. Oh, ada Kanaan ya. Oh, tanah perjanjian ya. Oh, tempat perhentian Tuhan ya. Oh, diperluas. Kita bukan Kanaan yang di Israel sana gitu ya, bukan. Tapi seluruh dunia. Kenapa? Kita tersebar di seluruh dunia. Tuhan udah beli semua. Oh, milik saya ya. Nah, ketika kita dengar, kita terima dengan kebenaran iman kan? Ya, nanti kita akan baca kebenaran iman. Arti tangan yang terbuka menerima. Sama-sama katakan saya terima. Ya, waktu kita katakan saya terima, itu artinya saya speak.
kita perkatakan kan? Amin misalnya. Saya terima tuh. Ya. Jadi ketika kita percaya, kita terima, kita deklarasi. Jangan diam aja. Ya, kalau saya selalu bilang gini, kalau ada mobil saya di depan, sejelek-jeleknya mobil saya. Kalau ada orang bilang gini, datang tiba-tiba main buka aja. Ini mobil saya nih. Saya jawab apa? Oh, bukan mobil saya. Ini sertifikat, ini apa nih STNK-nya, ini BPKB-nya. Ya. Jadi jangan mau dikadalin. Ya, dikadalin tuh iblis tuh selalu ngadalin. Nanti akan kita lihat lebih dalam ya. Tapi yang pertama dia bilang ini bukan punya kamu. Atau kamu harus kerja untuk ini. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, baru kamu mewarisi. Padahal udah ada yang kerjain buat kita. Nah, itu kesalahannya. Ya, nggak mau lagi, nggak mau lagi. Makanya kita perkatakan, artinya kita declare, ini punya saya. Oke, ya kita baca ya, supaya jelas. Supaya jelas kalau orang itu tidak mau terima, itu kayak apa? Ya, ya pertama kadang-kadang ditakut-takutin juga. Wah, terlalu gede, terlalu gimana. Padahal jadi gini ya, wah yang penting ada cukup lah. Pokoknya saya asal ada makan, ada minum cukup lah. Nah, orang dunia kan ngomong gitu, supaya apa? Pertama supaya orang jangan berharap terlalu besar. Ya, nanti kecewa katanya. Yang kedua gini sebenarnya, itu sebenarnya egois. Karena kalau saudara diberkati, misalnya gini, wah Licu diberkati, uangnya lebih dari cukup, berkatnya lebih dari cukup. Nah, ya dia bisa menjadi berkat nggak? Bisa, ya. Justru itulah Tuhan mau bangun kerajaan atau menegakkan kerajaan atau kemuliaannya. Kita bicara church atau gereja. Melalui apa? Ya melalui saudara dan saya. Ya kalau udah kelimpah-kelimpahan buat apa? Ya, kayak Yusuf misalnya. Udah kelimpahan-kelimpahan, ya dia panggil semua saudaranya. Ditaruh di Goshen, dikasih makan, dikasih kehidupan yang baik. Jadi berkat maksudnya. Oke, saya mulai dari Roma 4 ayat 13. Review dikit ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Jadi jelas ya, saudara kalau mengharapkan dari hukum Taurat, nggak dapat begitu aja. Bukan. Tuhan bilang bukan. Sama-sama katakan bukan. Ya, kalau kita baca ayat 14-nya, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Jadi lebih jelas. Jadi bukan. Jadi saudara dan saya ini harus ditegesin. Saudara dan saya ini harus ingat bahwa kita ini tadi udah dikatakan hanya menerima. Apa yang kerja siapa? Tuhan Yesus. Kerjaan apa? Kerjaan sempurna. Ya, kalau mengharapkan dari hukum Taurat itu maksudnya apa? Ada kitanya. Ada kerjaan sayanya. Ya, jadi kalau saudara itu hilang, ya suruh kerja juga, ya artinya kita kerja, kita tahu modalnya dari Tuhan. Ya, yang ngerjainnya juga Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Melalui kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Hasilnya kita nikmati. Luar biasa sih sebenarnya. Janji Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia. Jadi mutlak ya. Tuhan yang ngomong. Mau pendeta atau mau siapa yang ngomong, yang penting dia ngomong benar. Ya saudara aminkan, dia bilang memiliki dunia, inherit the world. Jadi mewarisi dunia. Ya tapi harus lakukan A, B, C, D, E. 3 langkah, 3 step. Nggak ada firmannya cuma bilang gini. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Apa itu kebenaran iman? Nah, kita udah tahu ya, kebenaran hadiah, bolak-balik kita udah tahu. Nanti kita baca lagi. Ya, jadi jelas bahwa kebenaran iman. Karena kebenaran iman itu karena kita percaya, kita berkata-kata. Sama-sama katakan, karena saya percaya, saya ngomong gitu ya, saya berkata. Ya, nggak ada batasnya. Jadi sama-sama katakan kebenaran iman. Saya lanjut ya. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Ya, jadi kita baca lagi Roma 5 ayat 17 ya. Bahwa sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi kita tahu ya, satu orang itu maut berkuasa Adam.
Ya, dan hasilnya apa? Maut. Kematian. Nah, kita catat tuh ya. Jadi maut dikatakan maut berkuasa. Reign. Reign juga ya. Maka lebih benar lagi mereka. Nah, sekarang kita nih. Kita di dalam Yesus ya, yang telah menerima, sama-sama katakan sekali lagi, menerima ya, menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi kalau saudara tuh disediakan kelimpahan kasih karunia, dan tadi kita udah dengar ya, kasih karunia itu pribadi Yesus sendiri yang gak ada ukurannya, begitu besar, panjang, tinggi, dalamnya gak kukur, tidak terukur ya, tidak terukur, super abound. Saudara gini, ya terima. Ngerti nggak ngerti terima dulu. Saya mau gitu, karena menerima. Ya tadi kita bilang kita menolaknya apa? Mengharapkan dari usaha sendiri. Kalau ini menerima dan anugerah kebenaran, ya kebenaran hadiah. Sama-sama sekali lagi kebenaran hadiah. Ini nggak boleh lupa seumur hidup. Jadi kebenaran kita adalah kebenaran iman atau kebenaran hadiah. Akan hidup. Nah tadi akan mati, sekarang akan hidup. Tapi bukan hidup kualitas rendah. Akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Jadi hidup dengan berkualitas. Minggu lalu kita dengar ya, ada kualitas-kualitas hidup. Tambahkan kepada imanmu, bahkan kepada kasih karunia, iman, kebaikan, dan semua itu hidup yang berkualitas. Karena apa? Karena kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Kalau kita lupa, kita nggak memiliki itu. Ya jangan pakai logika manusia. Ini logika hikmat Allah, hikmat Tuhan buat kita. Ya jadi sama-sama kan hidup dan berkuasa. Ya atau kalau bahasa Inggrisnya berkuasa dalam hidup, lebih gampang ya. Satu poin, berkuasa dalam hidup karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah ini mewarisi dunia. Jadi kalau gampangnya apa? Hidup yang berkualitas. Ya, jadi itu yang kita wariskan. Ya, jadi jangan takut bicara kemakmuran lagi. Ya, tuh digambar di belakang saya tuh tanah. Nah nanti kita akan lihat kembali ya, apa yang kita peroleh. Benar-benar wow, sebenarnya benar-benar wow. Ya, jadi saya nggak bosan-bosan bilang, dari Mesir, double stress, Misraim tuh, Mesir tuh Misraim, double stress namanya, artinya kan dibawa keluar, dikeluarkan, dan dimasukkan. Dibawa keluar, dimasukkan kemana? Ke Kanaan. Nah, kalau dimasukkan Kanaan ada apa? Ada Yerusalem. Yerusalem itu tempat Tuhan ya, pusatnya ya. Itu artinya double shalom. Dari double stress jadi double shalom, pilih mana? Gampang kan pilihannya? Amin. Ya, nah sekarang kita benar-benar mau tegak nih. Sama-sama katakan, saya mau tegak. Saya mau berdiri di tanah kemurahan. Ya, yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan mundur. Karena kalau orang penakut mundur udah pasti. Baru di ngomongin mundur. Ya, ini benar-benar gini. Tuhan udah bayar, diberikan cuma-cuma, pakai mundur lagi. Nah, itu kesalahan fatal. Ya, nah sekarang dengarkan baik-baik. Ini warisan saudara sekarang. Saya ulang-ulang, saya juga senang dengarnya. Ya, perhatikan. Karena ini di dunia ini akhirnya kita lihat gini ya. Dunia boleh dalam keadaan krisis seperti apapun, makin mengerikan beritanya seperti apapun, itu nggak berlaku buat saudara dan saya. Ya, Keluaran 3 ayat 17, perhatikan baik-baik. Ya, siapa yang mau dengar warisan saudara? Saya mau. Ya, saya mau. Saudara juga mau. Jadi, aku telah berfirman. Jadi kalau Tuhan berfirman, kita udah sering dengar ya. Kalau Tuhan bilang gini, pergi ke seberang, mestinya sampai nggak? Sampai, ya. Bangkit dan berjalan. Mau sampai ke pun pasti bangkit dan berjalan. Gitu ya. Tuhan sudah berfirman, aku akan menuntut kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Ya, dari kesengsaraan di Mesir dibawa
keluar. Dari double stress dibawa keluar. Dari Misraim dibawa keluar. Menuju artinya masuk ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raksasa semua nih yang disebut nih sama Tuhan, ya. Kita baca sama-sama. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Start pertama saudara jangan lupa. Flow with milk and honey. Ya, mengalir susu dan madu. Berlimpah-limpah itu artinya banyak, ya. Flow, mengalir, banyak gitu. Jadi kalau saya ditanya, Kanaan kamu kayak apa? Mengalir susu dan madu. Catat saudara. Ya. Nah, ini lanjut nih. Udah mengalir susu dan madu, sama-sama katakan. Ya. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, ya sama kan? Dengan sumpah, janji sumpah. Kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub, kita udah tahu ya, kita milik Kristus, kita juga keturunan Abraham. Berarti sah. Secara legal sah, ya. Kepadamu kota-kota yang besar. Jadi yang kedua setelah negeri kelimpahan susu dan madu, kota-kota yang besar dibilang. Dan baik. Bukan ancur-ancuran. Yang tidak kau dirikan. Penting kata baik. Masuk, Tuhan kirim hornet, kotanya tetap berdiri. Bukan kota yang udah reruntuhan, bukan. Kota yang baik dan besar. Ya, kota raksasa ya besar lah, ya. Jelas ya, sama-sama katakan yang tidak saya dirikan. Artinya ada yang kerjain kan? Siapa yang kerjain? Ulang lagi. Yesus. Ya, ingat finished work of Jesus. Pekerjaan sempurna Yesus. Nah, ya, jadi gampang. 11. Udah dikasih kota, dikasih rumah lagi. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi. Jadi yang nggak punya rumah, hore pasti kan? Pasti diberikan tempat tinggal. Orang ditulis, Tuhan udah kasih kota, kasih rumah. Ya. Yang ya tadi satu, kalau dihitung 1, 2, ya 3, 4 ya. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Saudara kalau udah bicara di Timur Tengah, di negeri yang seperti itu, ya, yang susah air itu emas gitu ya. Jadi sumur raksasa juga. Tuhan ulang kan kata-katanya, tidak kau bangun, tidak kau isi, tidak kau gali. Berarti siapa yang kerjain Tuhan? Ya aku, kata Tuhan. Kebun-kebun, ya, bentar. Kebun-kebun, anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ya, jadi ada kebunnya juga. Dan kita udah tahu ya, waktu digandar hasil tanah Kanaan anggurnya oleh Yosua dan Kaleb dipikul, itu gede sekali. Ya, besar sekali, itu gambaran Yesus juga. Anggur yang diperas. Ya, kita udah tahu gambaran juga wine ya, yang kita minum darah Yesus. Dan dikatakan tidak kita tanami, spesial ditulis. Yang nanam siapa? Ya Tuhan juga, untuk dalam konteks kita mewarisi dunia ini. Lanjut ya. Jadi ada tanah yang berlimpah susu dan madu, mengalir. Ada kota-kota dan rumah-rumah yang besar. Ya saya bagiin jadi satu aja deh ya. Ada sumur-sumur yang besar dan baik yang kita nggak gali. Ada kebun-kebun anggur, zaitun. Ya, nah ini tambahin nanti pohonnya ya. Ara ada 5 nanti, tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Ini warisan saudara dan saya. 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, negeri yang baik, good ya. Kalau kata Kaleb, sungguh amat sangat baik. Ya bener lah. Nah, lihat ya, tadi kita dikasih sumur, tapi juga negerinya dibilang apa? Dengan sungai, mata air, danau. Jadi kalau saudara anggap gini lah, saudara bayangkan, saya suka bayangkan ya, waduh kalau airnya banyak nih berarti hartanya, keuangannya banyak ya. Di sungai ngalir, di danau, di mata air banyak, berlimpah. Ada danau lagi. Saudara kalau udah ngomong begini tuh udah kelimpahan sekali.
Udah gitu keluar katanya airnya. Dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Di lembah keluar, di gunung keluar. Bicara air, sama-sama katakan air. Ya, air itu udah benar-benar harta nih. 8. Suatu negeri, Kanaan lagi ya, suatu negeri Kanaan. Nah, tadi kan ada anggur, zaitun, ada gandum, ada jelai. Apa tuh? Roti kan ya, roti gandum, roti jelai. Anggur lagi. Nah, ara delima. Jadi kalau saya bilang gini, oh saya mah punya kebun, anggur, zaitun, ara delima. Saya punya sawah, gandum dan jelai. Tuh ya. Dan kita udah tahu ya, kalau udah bicara gandum, bicara tubuh Kristus. Anggur, wine, darah Kristus. Zaitun, pengurapan Kristus. Madu juga sama. Ya, madu berarti banyak apanya? Banyak lebahnya. Kita udah dengar. Lebahnya buat raksasa ngusir. Tapi madunya buat Israel. Waduh, luar biasa. Emang bener. Ya, luar biasa sekali. 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Saudara dengar ya. Kalau asal ke Alkitab gini, kelaparan, kekeringan, itu bicara apa? Kemiskinan, ya. Bicara kondisi yang buruk. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Engkau makan roti tidak usah berhemat. Artinya apa? Ya kenyang lah. Kenyang kan kalau makan, boleh nambah nggak? Boleh. Boleh sampai kenyang. Nah di situ saudara gambarannya apa? Ukurannya ukuran saudara. Kualifikasinya kualifikasi saudara. Saudara kenyangnya seberapa? Dan jangan lupa, kenapa dikasih berkelimpahan? Supaya kita bukan egois aja, tapi kita bisa memberi menjadi berkat. Ya, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, pakai ditambahin apapun lagi. Kalau udah apapun ya segalanya saudara. Itu warisan saudara dan saya. Yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saya udah bilang gini. Oh, tanahnya mengandung besi atau batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Ya kalau saudara punya tambang tembaga misalnya. Saudara kaya nggak? Saya punya tambang tembaga di mana? Di Kalimantan misalnya, atau tambang batu bara, biasanya orang kaya ya. Ya artinya saudara dan saya memiliki harta karun. Saya punya tambang besi. Ya pada zaman itu hanya tahu besi, tembaga, juga bicara tentang buat senjata. Ya aman jadi semua. Amin. Itulah yang saudara percaya, yang saudara dan saya terima, yang saudara dan saya deklarasikan. Makanya saya selalu bilang gini. Oh, gampang. Berarti saya deklarasikan aja ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Atau saya kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Terima kasih Tuhan. Ayo coba bilang. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saudara mau ganti saya mewarisi dunia? Boleh. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Praktis ya. Jadi sekali lagi ditegaskan di dalam bagian kedua ini adalah kebenaran iman nih. Ya, jadi kalau saudara usahakan udah bukan kebenaran iman. Roma 10 ayat 5 sampai 6. Ya, kebenaran iman itu sudah menang. Sama-sama kan kebenaran iman itu sudah menang. Ya, sudah menggenapi hukum Taurat. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. 5 dan 6 ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau kebenaran hukum Taurat, melakukan dulu baru bisa hidup. Ya. Dan satu ayat yang lain berkata salah semua hukum Taurat. Ya jadi nggak pernah ada yang bisa hidup. 6, baca sama-sama. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ya, janganlah kau katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya jangan nggak percaya gitu. Bahwa Yesus itu sudah turun dari surga buat memberikan kemenangan itu. Ya, buat kita, saudara dan saya. Kebenaran iman itu mengucapkan. Artinya saudara harus melepaskan. Kalau nggak diambilin, ya. Jadi kalau udah diambilin, wah enggak mana bisa. Kan sering dengar gitu kan di gereja. Nggak boleh loh, nggak semua orang Kristen kaya loh.
Nggak semua orang Kristen. Kalau ukurannya diberkati, berarti wah, Bapak menghukum orang, menghakimi orang. Bukan. Ya ada aja orang udah disediakan nggak mau ambil, ya masa saya salah juga? Ya. Tapi kalau ada orang mau ngambil, masa kita salah? Itu namanya kita bijaksana. Ya, bijaksana. Oke, Galatia 2 ayat 16. Lihat ya. Kamu tahu. Nah, sekarang kita tahu dia bilang bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti mati semua kan? Kalau dengan ukuran yang tadi. Roma 10 ayat 5-6 ya, 5 ya, tetapi hanya karena iman dalam Kristus. Ingat ya, iman itu apa? Tangan yang terbuka menerima. Iman itu apa? Kita memandang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan melihat kita ada iman. Gampang ya. Jadi udah pikir yang benar aja, pikir yang baik. Makanya perlu tahu. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Tuh, cuma percaya. Jadi kalau sekarang jauh lebih mudah. Kalau mau diusahakan bukan kebenaran iman menurut ayat ini. Ya, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi iman menerima. Hukum Taurat mengerjakan, melakukan. Amin. Ya, Galatia 3 ayat 12. Catat saudara ya, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jadi artinya apa? Iman-iman di sisi yang satu. Ya, hukum Taurat. Mengerjakan di bawah hukum Taurat. Jadi kalau saudara bilang ini, saya mau warisi Kanaan karena saya yang kerjain. Ya di bawah hukum Taurat nggak akan dapat. Iman sia-sia. Janji batal. Jadi bukan janji lagi ya, silakan aja tuh lawan sendiri tuh raksasa. Kira-kira gitu. Ya bening begitu. Ya malah balik lagi masuk padang gurun. Nggak begitu yang kita mau sebenarnya ya. Bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Diulang lagi tuh. Ya, dasar hukum Taurat bukan iman. Ya, jadi hukum Taurat tuh nggak ada iman. Hukum Taurat yang ada melakukan. Jadi nggak bisa dicampur-campur saudara. Ya sama, jadi gini, jadi sekarang kita mau lihat dari sisi musuh nih ya. Musuh kita berusaha apa? Ya supaya kita itu ditakut-takutin, dibikin gentar, dibikin takut, suruh ngerjakan. Kalau mau dapat juga harus lakukan ini, jangan lakukan ini baru dapat. Jadi ditipunya seperti itu aja. Ya, nah. Makanya sering bilang gini, kamu takut sih, nggak punya iman. Nah, bukan, ya. Iman itu bukan lawannya takut, bukan. Takut itu lawannya kasih yang sempurna. Nah, kita tahu kan kasih Allah yang sempurna, kasih Tuhan sempurna. Makanya setelah kita mau dihilangin imannya atau oleh iblis ya, kita lihat ya, mengharapkan hukum Taurat tadi pekerjaan melalui kita yang lakukan. Dan ditambah satu lagi ditakut-takutin. Nanti ada raksasa loh. Kamu dimakan loh. Nanti kalau kamu nggak dapat, kamu kecewa loh. Nanti kamu lebih parah loh hidupnya, kecewa, hidupnya bisa gila loh. Kan digitu-gituin. Sama aja kan menghina karya Yesus kayak begitu. Ya makanya dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 18 bagian A aja ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa Pak? Bapak bisa ngomong absolut mutlak pasti. Ya memang Tuhan bilang pasti kok. Dia tuh sumpah surely. Dia takut-takutin apapun tetap berdiri. Ya. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Makanya kita sering dengar, oh saya orang paling dikasih oleh Tuhan. Nah itu contoh juga orang-orang yang mewarisi. Karena hanya orang-orang yang tahu bahwa dia paling dikasih oleh Tuhan, rambut kepalanya dinomorin, ya paling disayang sama Tuhan, paling diperhatikan sama Tuhan, lah yang menerima Kanaan. Makanya ya itu praktek kita, itu praktek ya. Jadi kalau ketakutan nggak percaya, makanya iblis pikir kan, waduh kalau dia nggak percaya enak nih. Atau dia nggak percaya bahwa kasih Allah sempurna buat dia. Nah kalau kita nggak percaya kasih Allah sempurna,
pasti kan harus kita tambahin, namanya juga nggak sempurna. Nah, jadi iblis tuh akan habis-habisan promosikan hukum Taurat supaya iman saudara dan saya sia-sia, janji Tuhan batal, Kristus nggak berefek. Dengan cara apa? Dengan cara ditakut-takutin, ya, dengan cara tidak mau mewarisi, tapi maunya kerja. Oh, orang nggak kerja jangan makan, betul. Tapi maksudnya kalau kita tahu kita kerja dari Tuhan juga, kekuatan dari Tuhan, semuanya dari Tuhan suplainya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan katanya. Jadi nggak usah heran kalau saudara itu ditakut-takutin. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Job menghanyar malaikat terang. Dia ajarkin hukum Taurat. Dia ajarin, lakukan ini, lakukan itu. Tuhan menuntut ini, menuntut itu. Lakukan kerjaan untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Kamu harus berusaha untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan kekurangan apa-apa gitu. Kalau, ya, bukan begitu ceritanya. Ya, makanya disebut menyamar sebagai malaikat terang nih. 15. Jadi, ya, udah iblisnya tadi kita lihat ya. Jadi bukan suatu hal yang ganjil. Jadi bukan aneh, kata Paulus. Jika pelayan-pelayannya, nah siapa pelayan-pelayannya? Ya jangan mau kita jadi pelayan iblis. Memberitakan kembali orang kalau memperoleh warisan, memperoleh Kanaan, mewarisi dunia. Betul tuh. Tuhan mewarisi dunia tuh, Roma 4 ayat 13. Tapi kebenaran iman kamu harus taat. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Taatnya dikaitkan dengan melakukan ini, melakukan itu. Bukan menerima. Ya. Lihat ya, pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Garis bawahi pelayanan-pelayan kebenaran. Kan menyamar, berarti bukan kebenaran iman. Kebenaran apa? Kan cuma dua. Bukan kebenaran iman, berarti kebenaran melakukan works di bawah hukum Taurat. Ya, udah gitu ya udah jelas Tuhan gedek bener ya, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi kalau dipakai bahasa Galatia 1, terkutuklah. Saya nggak mau, kata Pastor Pen juga sama. Saya nggak mau double curse, kutuk ganda. Saya mau berkat ganda. Amin. Sama-sama katakan, saya mau berkat ganda. Saya mau mewarisi Kanaan. Saya mau mewarisi dunia. Ya, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.